Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel yang paling kita cintai, dan kita sayangi, di Ketim Official. Sebelum kita lanjut usahakan subscribe dulu ya guys ya, supaya pahala kalian bertambah. Jadi di video kali ini kami akan merangkum cepat anime Blue Lock yang masih ongoing. Jadi anime ini merupakan anime yang berjenis sport atau olahraga. Bukan anime hentai ya cuy. Anime ini berceritakan tentang sepak bola Jepang, untuk menciptakan seorang striker terbaik di dunia. Cerita ini dimulai dengan seorang striker di sebuah tim sepak bola SMA, yang bernama Isagi Yoichi, yang kalah dalam pertandingan final. Setelah kalah, dia merasa putus asa dan teriak sambil menangis di jalan pulang ke rumah. Dia merasa gagal dalam mencapai tujuannya untuk berjuang di dunia sepak bola. Setelah dia sampai di rumah, orang tuanya memberikan sebuah surat yang dikirim oleh pemerintah sepak bola Jepang. Surat itu berisi panggilan untuk melakukan seleksi di timnas Jepang. Seketika semangat Isagi kembali kepada dirinya. Scan berlanjut di tempat seleksi yang bernama Blue Lock, yang dipimpin oleh orang yang bernama Jinpachi Ego. Namanya aja udah ego, ya pasti orangnya egois lah cuy. Ego merupakan pemimpin dalam proses seleksi ini. Ego memiliki mimpi yang sangat egois untuk menciptakan seorang striker terbaik di dunia. Yang menarik di sini adalah, semua pemain yang diundang untuk seleksi merupakan seluruh striker yang ada di Jepang. Hanya striker sejati yang kan lolos di seleksi ini. Dan syarat yang sangat tidak masuk akal, jika pemain gagal dalam seleksi, maka mereka tidak akan diizinkan selamanya untuk masuk ke dalam timnas berikutnya. Kalau gua sih gak mau ikutan anjir. Walaupun gua jagok, hahaha. Awalnya semua orang di sana tidak terima dengan syarat itu, Isagi pun merasa tidak terima, tapi dengan semangat yang ada di dirinya saat itu. Dia maju seorang diri untuk memasuki Blue Lock, dan seketika semua pemain yang ada di sana terpancing untuk maju ke dalam seleksi, Blue Lock. Pemain di dalam Blue Lock ini diberikan urutan berdasarkan kemampuan mereka, dan Isagi mendapatkan urutan kedua. Kedua dari yang paling akhir hahaha. Seleksi pertama dimulai, di dalam ruangan ada beberapa orang. Di mana ada satu orang yang harus menyentuh bola, dan yang menyentuh harus menendang bola ke arah target yang harus dipilih, untuk selamat dari seleksi ini, dan pemain yang memiliki urutan terakhir yang harus menyentuh bola pertama. Jika bola terakhir di kaki pemain yang menyentuhnya, maka mereka akan keluar dari Blue Lock. Anjir gara permainan konyol ini hilang masa depan cuy. Setelah beberapa saat, Isagi menjatuhkan seorang striker, yang pernah mengalahkan dia pada pertandingan sebelumnya. Isagi menendang pada saat detik-detik terakhir. Dan alhasil Isagi selamat di seleksi ini. Selanjutnya, mereka dibagi menjadi beberapa tim, yang isinya memang striker semua. Ego ingin menciptakan sepak bola dari nol. Isagi berada pada tim terendah yaitu Tim Z. Di seleksi ini hanya tim yang juara yang bisa lolos seleksi, dan para top skor di setiap tim, dan hal inilah yang menimbulkan rasa egois para pemain. Pada awal mulainya pertandingan, semua pemain sangat kacau, karena ingin mengejar top skor untuk memenangkan diri sendiri. Dan sesama pemain serta tim saling rebutan bola. Seperti pertandingan anak ayam cuy. Hingga seketika penyerang yang bernama Souei Barou, yang berada pada tim X, masuk dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat kuat, yang akhirnya menciptakan sebuah gol. Hal ini langsung membuat perubahan bagi tim X. Sehingga tim X mampu bekerja sama satu sama yang lainnya, dan pertandingan selesai. Dengan hasil pertandingan dimenangkan oleh tim X, dengan skor 5-1. Scan berlanjut di ruang istirahat, atau base camp tim Z, di mana mereka mengkoreksi diri mereka, dan memberitahukan bakat dan skill mereka masing-masing, untuk menempatkannya di posisi yang tepat. Yang mana salah satu dari mereka yang mengatur strategi, yang bernama Kwon, atau bisa disebut sebagai ketua di tim itu. Pada keesokan harinya, pertandingan kedua, dimulai tim Z melawan tim Y. Di awal pertandingan tim Y mampu mencetak satu gol, yang dicetak oleh Okawa. Dan pertandingan menjadi 1-0. Isagi memiliki kemampuan menganalisa pertandingan, dan mengetahui siapa yang memiliki citra rasa dalam mencetak gol.
Setelah ketinggalan 1-0, Isagi mencari jantung utama tim Y, dan setelah beberapa saat, Isagi mengetahui bahwa bukan Ohkawa yang menjadi jantung tim Y. Yang menjadi jantung tim Y adalah pemain yang bernama Nico. Di mana saat tendangan sudut bagi tim Z digagalkan, bola menuju langsung ke Nico. Secara tiba-tiba, bola dipotong oleh Isagi, dengan kemampuan analisisnya, dan dia melakukan penyerangan. Boom! Tim Z pun menciptakan gol, yang dicetak oleh Gagamaru, yang memiliki kemampuan ledakan tubuh. Dan skor menjadi 1-1. Hal yang sama terulang kembali. Isagi mampu memotong bola oporan Nico kepada Ohkawa, dan melakukan serangan balik yang dimanfaatkan oleh pemain yang sangat lincah, di tim Z, yaitu Bachira. Melalui umpan jauh dari Bachira, Isagi berhasil mencetak gol. Dan skor menjadi 2-1, dan ini merupakan kemenangan pertama Isagi, dan tim Z. Scan berlanjut pada malam hari setelah pertandingan. Isagi bertemu dengan Chigiri di ruang CCTV. Di sana mereka berbincang beberapa hal. Di sini Chigiri memberitahu Isagi, bahwa kemampuan Isagi adalah kognisi spesial. Dan mereka juga membahas cedera kaki yang dialami Chigiri. Pada keesokan harinya, pertandingan berikutnya tim Z melawan tim W dimulai. Pada babak pertama, tim Z menang dengan skor 3-0, yang dicetak hat-trick oleh ketua mereka yaitu Kwon. Babak kedua dimulai, dan skor sudah menjadi 3-3, yang mana strategi dan kemampuan tim Z bocor. Usut punya usut, ternyata Kwon berkhianat kepada tim Z untuk kemenangan pribadi. Sehingga pertandingan menjadi 10-12. Selanjutnya skor menjadi 4-3, yang diungguli oleh tim W. Jika pada pertandingan ini tim Z kalah, maka tidak akan ada harapan lagi untuk lolos ke seleksi berikutnya. Isagi pun berjuang mati-matian, di mana hal itu membuat kaki Chigiri bergerak sendiri dari cederanya. Chigiri berlari dengan sangat cepat, dengan sepasang mata dan otak yang dimiliki Isagi. Isagi dapat mengetahui bahwa Chigiri berlari di sudut lapangan, dan akhirnya Chigiri mencetak gol penyeimbang bagi tim Z, dan alhasil pertandingan draw dengan skor 4-4. Scan berlanjut di tempat tidur atau peristirahatan tim Z. Tim Z sangat tidak terima dengan perlakuan Kwon untuk mereka. Keesokan harinya, pertandingan tim V melawan tim Z. Yang dimana, tim V ini memiliki seorang monster striker berbahaya yang bernama Nagi, dan pada awal pertandingan, tim Z kalah, dengan selisih gol 3-0. Di saat itu, semua pemain tim Z merasa hancur, dan hilang harapan, karena mereka tidak bisa sama sekali melancarkan serangan. Tiba-tiba munculnya kekuatan monster dari dalam diri Bachira. Bachira menggiring bola sendirian, dan mencetak gol untuk tim Z. Hal ini menimbulkan semangat kembali bagi tim Z. Isagi pun mulai merasakan adanya rasa kemenangan bagi tim Z. Setelah berjalannya waktu, akhirnya salah satu pemain dengan syuting terbaik di tim Z, mencetak gol kedua, bagi tim Z. Striker ini bernama Kunigami. Babak pertama pun selesai dengan skor 3-2. Ketika babak kedua berlangsung, Chigiri melewati batasannya dan berlari sangat jauh dan cepat, akhirnya, dia mencetak gol penyeimbang bagi tim Z, dengan skor 3-3. Tim V tidak mau kalah, monster dalam diri Nagi juga terbangun untuk melewati batasannya. Dan Nagi pun menyetak gol yang sangat spektakuler. Hal ini membuat tim V kembali unggul dengan skor 4-3. Isagi mulai memikirkan cara untuk mencetak gol penyeimbang. Dengan kemampuan kognisi spesialnya, dia bisa mengetahui kemana bola akan bergerak, dan sesuai dengan prediksinya. Setelah berjalannya waktu, akhirnya tim Z mencetak gol. Melalui tendangan kuat oleh Kunigami, dan akhirnya skor menjadi 4-4. Kwon yang tidak bermain dari awal, akhirnya terkejut dengan kekuatan timnya sendiri. Pertandingan masih berlangsung, bola sampai kepada striker mematikan tim V, yaitu Nagi, hal itu berbahaya bagi tim Z. Secara spontan, tanpa sadar Kwon melakukan pelanggaran keras kepada Nagi, dalam upayanya menggagalkan serangan tim V.
Dan akhirnya Kwon si pengkhianat mendapatkan kartu merah. Kesempatan terakhir yang dimiliki oleh tim Z tidak disia-siakan oleh Isagi. Melalui umpan silang jarak jauh dari Bachira, akhirnya Isagi mencetak gol kemenangan bagi tim Z. Dan berakhir sudah pertandingan tim V melawan tim Z, dengan skor 5-4, yang dimenangkan oleh tim Z. Dan juga guys, ini anime masih ongoing. Mungkin akan ada kejutan-kejutan lain yang ada di anime ini. Sekian rekap alur anime Blue Lock yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa bantu komen dan subscribe channel ini, supaya kami semangat untuk lanjut memberikan review-review anime lainnya. See you para anime lovers. Sampai jumpa di konten selanjutnya.